Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak. Mau yang lebih semangat lagi? Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom kakak. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat luar biasa. Yes. Puji Tuhan, semua adik-adik sekolah minggu HKBP Immanuel dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Kembali lagi di ibadah sekolah minggu kita hari ini. Sama seperti ibadah minggu lalu, hari ini kita akan melaksanakan ibadah sekolah minggu melalui online, yaitu melalui YouTube. Sudah siap untuk sekolah minggu adik-adik? Siap dong kakak. Jadi adik-adik, sebelum kita memulai ibadah, kita melakukan pemanasan dulu supaya adik-adik di rumah semangat untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat satu pujian, I love you Jesus. Jangan lupa berdiri dan buat gerakannya. Musik Bang Yoel. Deep down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, take a bow, deep down, deep down in my heart, take a bow, deep down, deep down in my heart. Sekali lagi ya. Down in my heart, I love you, Jesus. Deep down in my heart, take a bow, deep down, deep down in my heart, take a bow, deep down, deep down in my heart. Kayaknya adik-adik semua pada kurang semangat di rumah. Mari kita angkat satu pujian lagi. Di sini senang, di sana senang. Jangan lupa buat gerakannya. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki disentak-sentak, putar badan. Oke, gimana? Adik-adik sekolah minggu sudah merasa panas, sudah semangat? Baiklah, karena sudah semangat, kita akan memasuki ibadah kita. Semuanya dipersiapkan hati dan pikirannya, mainannya, uangnya, makanannya, semuanya disimpan. Kita siap untuk menerima berkat Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari pagi-pagi sampai pada masuknya sore-sore, biarlah nama Tuhan
satu pujian lagi. Ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Haleluya, kita berdoa. Sinar surga cemerlang terang, Allah yang semarak, ya sinarilah terang hati kami agar layak menerima kehidupan yang Kau sediakan, ya Tuhan. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat minggu kita saat ini ialah titah keempat dan maksudnya. Titah keempat, ingat dan sucikanlah hari yang dikuduskan itu. Lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam 6 hari. Tetapi pada hari yang ketujuh ialah Sabat bagi Allah Tuhanmu. Engkau tidak boleh bekerja pada hari itu. Juga anakmu laki-laki atau perempuan, pembantumu laki-laki atau perempuan, ternakmu atau orang lain yang berada di kediamanmu. Sebab Allah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya di dalam 6 hari. Kemudian Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Itulah sebabnya Allah memberkati hari itu dan menguduskannya. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan menganggap rendah akan ajaran dan firman Allah. Hendaklah kita menganggap itu kudus, dan hendaklah kita tekun mendengar dan mempelajarinya dengan gembira. Demikianlah titah Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan kepada Tuhan. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Baiklah adik-adik, kita akan menyanyikan satu lagu pujian lagi. Judulnya Molohungit Sude. Musik Bang Yoel. Dia binau di opa
Marilah kita berdoa untuk pengampunan dosa kita. Ya Tuhan, Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa kepadamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanyalah karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Epistel pada minggu ini yang menjadi ayat bulanan, yaitu yang tertulis dalam Yosua pasal yang ke-24 ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Oke adik-adik, mari kita lanjut bernyanyi lagi. Kita bernyanyi betapa baiknya Engkau Tuhan. Jangan lupa pasang gerakannya dan bergembira. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Kita ulangi sekali lagi ya. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia nama-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana ku memuji Tuhan, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat dosaku. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Yesus angkat dosaku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita sama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus,
pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta. Baiklah, shalom buat adik-adik semuanya. Shalom kakak. Pengumuman buat kita pada minggu hari ini, kita tetap melaksanakan ibadah online yang kita buka pada YouTube ya. Jadi adik-adik setiap hari minggunya buka YouTube, karena di YouTube itu ada video-video dari guru sekolah minggu untuk adik-adik semua. Jadi adik-adik jangan lupa bawa Alkitab dan persembahannya dan hatinya disiapkan. Terima kasih. Shalom. Shalom. Baiklah adik-adik sekolah minggu, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, siapkan hati dan pikirannya. Kita siap mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat lagu pujian kita, Ku siapkan hatiku Tuhan. Musik Bang Yoel. Bapa di surga, Bapa yang kami sembah dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan di mana pada minggu ini kami bisa bersama-sama memuji memuliakan nama-Mu, yaitu anak sekolah minggu HKBP Immanuel. Terpujilah Tuhan di dalam kehidupan kami, karena Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan dan sukacita di dalam hidup kami. Saat ini Bapa yang di sorga, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Bukakan hati kami dan tanamkan firman Tuhan di dalam jiwa kami, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu, menjadi pengikut-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baiklah, untuk anak-anak kami sekolah minggu, nats khotbah kita pada minggu ini yaitu yang tertulis di dalam Yohanes
pasal yang ke-12 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai Putri Sion, lihatlah Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika ia memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia karena mereka mendengar bahwa ia yang membuat mukjizat itu. Maka kata orang Farisi kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Anak-anak yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, di mana pada nats ini dikatakan bahwa Yesus akan datang di Yerusalem, di mana Yesus mengadakan sesuatu pesta yang sangat besar, yaitu di kota Yerusalem. Demikian juga bangsa semua merayakan pesta Paskah di tengah-tengah kehidupan mereka, sehingga mereka bersukacita, bersorak-sorai mereka menyambut akan pesta yang akan dirayakan. Pada saat perayaan itulah di mana Yesus yang mereka dengar, bagaimana Yesus yang menjadikan mujizat-mujizat, pertanda-pertanda yang ajaib. Tuhan Yesus menyembuhkan yang sakit, menyembuhkan yang lumpuh. Mereka sudah mendengar berita itu. Dan di tengah-tengah keramaian itu, mereka juga mendengarkan bahwa Yesus sudah di tengah jalan menuju kota Yerusalem. Saudara, anak-anak kami yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bangsa Israel meyakini bahwa Yesus adalah Raja, Raja damai, Raja terang dunia. Mereka menyambut dia dengan sorak-sorai. Mereka menyambut dia dengan sukacita, yaitu mereka membentangkan daun palem dan juga membentangkan kainnya, di mana Yesus menuju kota Yerusalem. Anak-anak kami yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, di mana Yesus datang bukan layak sebagai Raja dunia. Dia datang yang merendahkan kealahannya. Dia yaitu datang dengan tunggangan keledai. Keledai dinyatakan sebagai lambang orang miskin. Tapi Yesus naik keledai, bukan naik kuda yang perkasa. Itulah kerendahan Yesus datang di tengah-tengah Yerusalem.
di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah hati kita, dengan kerendahan hati. Dia merendahkan keallahannya melalui perbuatannya yang nyata di tengah-tengah dunia ini. Anak-anak kami yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, bagaimana kita menyambut Yesus sebagai Raja, sebagai Tuhan Juru Selamat kita di dalam kehidupan kita. Selama ini kita tidak bisa untuk mengadakan kebaktian di gereja. Karena apa? Karena masa hari-hari yang lewat, dunia ini mencekam akibat penyakit COVID-19. Banyak nyawa yang telah meninggal. Banyak korban akibat penyakit itu. Tapi saat ini bagi kita Tuhan Yesus datang di tengah-tengah kehidupan kita. Saat ini juga kita baru 2 kali ini mengadakan kebaktian YouTube. Untuk itulah Yesus datang di tengah-tengah Yerusalem. Demikian juga sekarang ini Yesus datang di tengah-tengah hidup kita. Marilah sambutlah Yesus, Raja Damai, Raja Sukacita, untuk hadir di tengah-tengah kehidupan kita. Kita harus sambut Dia sebagai terang dunia, terang di dalam hati kita. Sebab hanya Yesus yang mampu memberikan ketenangan, memberikan sukacita bagi hidup kita. Anak-anak kami yang kami kasihi di dalam Kristus Yesus, di dalam nas ini ada orang yang tidak suka akan kedatangan Yesus, yaitu mereka yang lahir dari dunia ini. Dunia ini membenci akan kebenaran, membenci akan terang. Dunia ini rindu akan kegelapan. Karena itulah orang-orang Farisi yang tidak menyukai kedamaian, yang tidak menyukai Yesus sebagai juru selamat terang dunia, mereka membenci, tidak suka akan Yesus. Jadi begitu juga kita sebagai anak sekolah minggu, kita harus menerima Yesus sebagai terang hidup kita, karena Dialah yang mampu memberikan kelegaan bagi orang-orang yang lemah, memberikan kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Juga Tuhan membangkitkan Lazarus dari kematian. Untuk itulah anak-anak kami yang kami kasihi, kita terima Yesus sebagai penolong di tengah-tengah kehidupan kita. Jangan kita menjauh daripada Yesus. Jadilah kita terang di tengah-tengah lingkungan kita. Jadilah kita anak-anak yang baik di tengah-tengah rumah tangga kita. Jangan menjadi seperti orang-orang Farisi yang tidak menyukai terang, yang membenci kedamaian. Jadikanlah hidupmu menjadi pembawa damai, membawa sukacita di tengah-tengah kehidupanmu. Juga untuk saudara-saudaramu, agar kamu diberkati Tuhan, agar kamu senantiasa mendapatkan kasih karunia daripada Yesus Kristus, karena engkau telah menjadikan Yesus pedoman di dalam hidupmu. Jadilah kita anak-anak yang baik, jadilah kita pengikut Yesus, sebab hanya Yesuslah
menjadi penolong hidup kita. Amin. Kita berdoa. Bapa yang terkasih, Bapa yang di surga, yang kami puji dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami mengucap syukur Tuhan, di mana firman-Mu yang telah Kau sampaikan pada minggu ini di tengah-tengah kehidupan kami. Engkau datang di tengah-tengah hidup kami, bukan hanya di kota Yerusalem, tapi datang di dalam kehidupan kami. Terangilah hati dan jiwa kami Tuhan. Berilah kami senantiasa kesenangan, damai, dan sukacita. Juga Tuhan, kami memohon kepadamu, jauhkan daripada kami segala penyakit. Kiranya Engkau menuntun hidup kami. Jadikanlah kami Tuhan menjadi anak-anak terang di tengah-tengah lingkungan kami, di tengah-tengah rumah tangga kami. Tuhan, kami berdoa bagi orang tua kami, bagi kakak abang kami yang telah senantiasa memberikan pengajaran yang mendidik hidup kami Tuhan. Berkatilah orang tua kami, berikan Tuhan kesehatan jasmani maupun rohani. Engkau memberikan Tuhan mereka berkat yang berlimpah hanya daripada-Mu. Berkati juga Tuhan kakak abang kami, agar mereka senantiasa memberikan kasih sayang kepada kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya Engkaulah penolong hidup kami, hanya kepadamu-lah kami memohon, karena Engkaulah Tuhan yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa permohonan kami yang kami sampaikan melalui anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Oke adik-adik, tadi kan kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Jadi waktunya sekarang kita mengumpulkan persembahan. Jangan lupa persembahannya ditaruh di tangan kanan. Kita akan bernyanyi hari ini harinya Tuhan. Kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sadarion, sadarion, sadarion. Hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha, marlas ni roha. Sadarion, hari ini Tuhan. Beta hita, marlas ni roha. Sadarion, sadarion, hari ini Tuhan. Kita berdoa untuk persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertata di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita terima berkat daripada Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat hari minggu untuk kita semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini dengan baik. Semoga dengan ibadah kita hari minggu ini, adik-adik semua bisa menjadi anak-anak pembawa damai yang penuh dengan sukacita. Amin. Amin. Jadi jangan lupa minggu depan kita bakal kembali lagi ke channel ini untuk beribadah bersama lagi di rumah ibadah online. Dan buat adik-adik semua yang menonton video ini, jangan lupa subscribe channel ini, like dan share video ini biar semua orang tahu. Yeay. Sampai jumpa.